syukran katsiran wa qaratil hamdalah ala hidayati wa taufiqi allati nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala judihi wa baslihi li tabligh syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala ma sa'idatukum bil butu'i fi hadzal fasl. Sa'ufassiru alaikum risalati ala lughatil Indonesia khususan. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan saudara saya yang banyak hadir, ada Bapak Sirajudin, ada Bapak Makmur Hendrik sebagai saudara tua saya yang dari desa Blucina, dan banyak saudara-saudara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Profesor yang terhormat, izinkan saya pada awal ini menyimpulkan sedikit, ada video sedikit tentang yang memotivasi saya untuk menulis ini, kira-kira beberapa detik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kekerasan terhadap anak. Ini yang terjadi di Bali. Satu lagi kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak ini satu lagi. Ini dia tentang anak di Bali. Kesimpulannya, anak ini mati dibunuh oleh orang tua angkatnya, tapi belum diputuskan, sudah menjadi tersangka dalam informasinya. Jadi ada videonya yang saya rekam di sini menunjukkan betapa perlunya, betapa pentingnya perlu dibahas tentang kekerasan terhadap anak antara undang-undang negara kita dan juga mengenai hukum Islam. Ini saya lihatkan sedikit, ada gambar anak itu, ya, anak yang mendapatkan kekerasan. Anak itu bernama Angelin. Nah, saya simpulkan saja, tidak ditayangkan semuanya karena panjang, bahwa anak itu akhirnya dia menderita. Nah, dari masalah itu, kemudian buku yang saya kutip, ini juga saya ambil dari video dan buku-bukunya Abdullah Nasir Alwan. Dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad. Jadi saya baca juga bukunya dan saya juga ambil videonya. Langsung saja karena panjang. Abdullah Nasir Alwan. Kemudian fatwa-fatwa dari Bin Bas, Grand Mufti Arab Saudi, dan buku-buku fatwanya yang berkaitan dengan anak ini juga saya ambil, dan itu panjang videonya, kita lanjutkan saja. Dan kemudian Syekh Albani, karena ada hadis yang ditakhrij oleh Albani yang saya kutip dari bukunya juga, tetapi bukunya yang sangat populer di Indonesia tentang sifat sholat misalnya. Ini panjang juga kasetnya, saya ringkaskan saja. Kemudian ini dia yang paling banyak dikutip, Wahbah Az-Zuhaili dari Syria. Buku-bukunya juga videonya ya dengan modal sekedarnya bahasa Arab. Kemudian juga sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita gunakan. Ini juga panjang, disingkatkan saja. Yusuf Qaradawi juga ada saya kutip dan videonya juga saya ambil, saya pelajari. Inilah akhirnya muncul kesimpulan saya, Islamic is the solution the world. Ternyata hukum Islam itu menjadi solusi bagi seluruh masalah dunia. Lalu lahirlah disertasi saya yang berjudul Analisis Kritis tentang konsep kekerasan pada hukuman fisik terhadap anak. Nah, ini Al-Ikhtibar Maftuhan, nama saya sendiri Muhammad Akib. Nah, inilah buku dia, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Wahbah Az-Zuhaili, dan ada buku-buku lainnya. Ini abstraknya, tidak perlu saya bacakan lagi. Ini yang bahasa Arabnya. Ini pendahuluan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, titipan Allah, berbeda nasib orang tua pemimpin masa depan. Yang kedua, undang-undang perlindungan anak. Di sini nampaknya di fenomena dalam masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan pendidik. Apa katanya? Yang nomor 2 itu, undang-undang perlindungan anak dituding sebagai perusak pendidikan di Indonesia. Berdebar hati saya mendengarkannya karena saya pendidik.
Saya menatap kepala sekolah, guru-guru ditanya, Pak, bagaimana itu sebetulnya tentang guru yang memukul murid yang masuk penjara? Bahwa Pak Insya itu langsung ke ya. isi dan persoalan yang apa, dan supaya dihindarkan untuk wirid ya. Ya, baik Pak. Ini langsung perumusan masalah, yaitu bagaimana konsep hukuman terhadap anak, dan kemudian mengapa terjadi perbedaan konsep tentang kesamaan juga dengan undang-undang perlindungan anak. Yang ketiga, apakah konsep anti kekerasan dengan anak menurut fikih itu sejalan dengan undang-undang. Ringkasnya saja nih kerangka teorinya, yang banyak tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengambil, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, dan proses penetapan istibat sebagai Al-Quran. Kemudian ini karakteristik hukum Islam yang diambil itu ini dari Al-Quran itu sendiri dalam bidang hukum. Kemudian teori perlindungan anak, ini juga diambil tentang ayat Al-Quran tentang hati-hati terhadap pendidikan anak. Dan kemudian teori ta'zir, itu tidak perlu saya uraikan, ada 3 itu al-man'u, at-ta'dib, at-tankir. Langsung saja surat yang banyak saya ambil itu surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum ila ba'din ila akhirih. Saya lanjutkan saja, ini hadisnya tentang murru sabiyya bis shalah iza balagha sab'a sinin ila akhirih. Terus, ini tentang sholat yang waktu perbaikan dulu, Bapak Profesor alias Abu Bakar katanya 3 tahun masa mendidik baru anak boleh dipukul. Ternyata ada hitungan matematikanya, 3 kali 365 hari itu adalah 10.065, dan masanya itu 3 tahun kali 5 yaitu 5.475 kali. Jadi anak itu tidak boleh langsung dipukul, tapi dididik dulu 3 tahun, waktunya 5.435 hari. Terima kasih Pak Yasa telah mengilhami saya untuk memperbaiki, bahkan saya menggalinya lebih dalam. Terus, ini kita penting, yang penting saja hadis riwayat Abu Dawud ini nomor 494. Ini terjemahannya, pukullah anak, suruhlah anakmu mengerjakan sholat apabila berumur 7 tahun, dan pukullah dia karena meninggalkan sholat berumur 10 tahun. Sangat populer sekali. Inilah yang sudah ditakhrij oleh Albani yang saya sebutkan tadi. Langsung saja, ini tentang konsep perlindungan anak. Ini sekarang ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, merupakan perubahan atau revisi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Langsung saja. Kemudian hal yang sangat mendesak itu adalah jaminan terpenuhi hak anak. Terus, ini kaidah yang saya pakai pada fikih, tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahah. Kemudian yang kedua saya pakai juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian ikhtilaful fatwa, ikhtilafis zaman wal makan. Dan kemudian signifikasinya tidak perlu saya bacakan. Demikianlah Pak Ibu, yang terakhir pembahasannya itu perbandingan yang banyak dan penyebab terjadinya sesuai dengan jawaban inti dari permasalahan itu tadi dari bab 4, dan bab 5 itu merupakan kesimpulan. Dan temuan saya, ini barangkali tidak perlu saya bacakan, banyak hal-hal yang baru yang saya temukan, berbahagia insyaallah. Dan kemudian ini catatan-catatan lagi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Mungkin waktu saya sudah habis Pak ya. Cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sama-sama kita dengar penjelasan dari atau pemaparan dari saudara Ketua Indus. Sebelum saya serahkan kepada bapak-bapak penguji, saya ingin klarifikasi beberapa hal. Ini mungkin ada perubahan judul dari yang pertama dan yang sekarang ini. Itu ada perubahan judul? Perubahan sebetulnya tidak ada, tapi penegasan artinya lebih dipertajam. Jadi saya sadari setelah ujian tertutup pertama itu rasanya masih
tumpul. Ada perubahan atau tidak? Perubahan judul tidak, tapi dipertajam sedikit, ada kata-kata yang ditambah. Judul semula apa itu perbandingan hukum? Iya, sekarang masih. Perbandingan hukum. Masih. Ya. Masih. Yang dipertajam itu apa? Yang bertajam itu kritisnya, Pak. Kritis. Iya, analisis kritis. Jadi apa yang Anda maksudkan dengan analisis kritis? Analisis kritis ini di samping saya insya Allah menganalisisnya mulai dari pasal-pasalnya. Kritis itu artinya apa? Memberikan kritik. Kritik, memberikan kritik. Coba apa yang Anda kritik? Yang pertama kelemahan dari undang-undang perlindungan anak. Jadi ada kritikan dari masyarakat bahwa undang-undang itu menyebabkan orang tua dan guru-guru kesulitan untuk memberikan hukuman fisik. Akibatnya anak tadi seakan-akan dibiarkan. Artinya kalau dihukum nanti guru bisa masuk penjara. Kalau tidak dibiarkan anak semakin menjadi. Jadi undang-undang tentang perlindungan anak ini telah mengkriminalisasikan tindakan guru yang sebenarnya hanya memberikan hukuman disiplin. Seharusnya dia hanya dikenakan kode etik. Jadi itu kritiknya. Iya, kritiknya itu. Kenapa sampai guru dikriminalisasikan tindakannya itu? Gitu, Pak. Kemudian apa yang Anda maksud dengan hukum Islam dalam judul ini? Ya, hukum Islam itu ya tentu maksudnya syariat Islam. Kita ambil terjemahan dari syariat Islam. Kalau di dalam buku-buku liter lain disebut dengan Islamic Law, mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi disebut dengan hukum Islam. Iya, jadi tujuan perbandingan itu kalau gitu apa? Tujuan perbandingannya ini kita akan mengambil dari unsur-unsur perbedaan dan kesamaan. Karena hukum itu tentu saja tujuannya baik dari hukum Islam maupun hukum perlindungan anak. Tapi itu apa itu? Ya, apa? Perbandingan itu apa? Perbandingannya itu untuk bisa mengetahui pada sisi mana kekurangan, yang satu dari mana kelebihan, dan dari mana celah-celah yang bisa. Itu Anda sadar nggak bahwa syariat Islam yang Anda katakan itu hukum Islam itu suatu hal yang amat luas, dan Anda membandingkan dengan suatu masalah yang kecil tentang hukuman terhadap anak. Apakah tidak itu seperti membandingkan gajah dengan semut? Ya, karena begitu luasnya, maka dari yang merupakan grand teorinya dari hukum Islam, saya coba mengerucutkan lebih kecil lagi, yakni hukum perlindungan anak. Yang lebih khusus lagi, yang kaitannya dengan hukuman fisik. Itu yang jadi persoalan, kan? Karena judulnya besar. Apalagi hukuman anak dibandingkan dengan syariat Islam. Kayaknya itu terlalu besar sekali hukuman anak. Ya, cukup itu. Nanti tentu bapak penguji akan meluruskannya. Saya persilakan kepada bapak penguji utama, Profesor Dr. Aliasa. Dia pertama kali untuk mengajukan saya pada. Baik, terima kasih Ketua Saudara Prabowo Indus. Pertama sekali saya menyampaikan apresiasi saudara sudah melewati hari ini ada pada promosi atau ujian terbuka hati. Saya ucapkan selamat. Dan saya menjadi penguji pertama pada hari ini. Dan saya masih ingin bertanya, waktu dari saudara sudah beri penjelasan, sebetulnya yang dicari di sini yang ingin saudara jawab dengan dikatakan ini hukuman fisik yang saudara maksud di sini hukuman di pengadilan
atau hukuman bagaimana? Iya, hukuman fisik ini adalah hukuman fisik yang dilakukan oleh orang tua dan guru. Jadi sudah saya berikan pembatasan masalahnya pada penjelasan judul itu, bahwa saya banyak menggeluti tentang dunia pendidikan, dan orang-orang yang pada dunia pendidikan itu sering Pak menggunakan hukuman fisik. Ya, jadi ini hukuman fisik ini bukan hukuman di pengadilan. Bukan. Jadi yang saudara maksud, ya ini analisis kritis tentang konsep kekerasan. Ya. Ya, jadi bagaimana yang dimaksud di sini konsep kekerasan pada, apakah ada hukuman fisik yang bukan kekerasan? Ya. Hukuman inilah yang paling menarik sebetulnya, hukuman fisik yang bukan kekerasan. Saya sudah berdebat panjang sebelum kemarin ini dengan kawan-kawan di kantor ini. Saya bawa sebagian besar kawan-kawan saya di belakang. Hukuman fisik yang bukan kekerasan. Nah, ini memang suatu yang baru bagi saya. Saya menemukan seakan-akan ini ada pendekatannya dengan maqasid syariat dari murul auladakum bisolat, yang umur 10 boleh dipukul. Kenapa? Ada seorang ahli psikologi dari Inggris, namanya Marjorie Gano. Marjorie Gano ini katanya ada hukuman fisik yang tidak termasuk kekerasan dan tidak melanggar HAM. Lalu diterangkannya, bagaimana itu hukuman fisik yang tidak melanggar HAM? Tepukan kecil terhadap anak dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun. Yang menarik bagi saya 10 tahun itu persis seperti hadis Nabi yang mengatakan fadrabuhum bi'ashr. Boleh dipukul ya kalau tidak sholat umur 10 tahun. Jadi teman-teman yang saya buat diskusi itu mengatakan, apakah karena Marjorie Gano itu pernah membaca hadis? Kenapa? Karena katanya pukulan yang ringan, yang tidak berbekas, yang tidak dengan emosi. Itulah pukulan yang menurut Marjorie Gano yang juga akhirnya menjadi pendapat saya, suatu hukuman fisik modern yang tidak melanggar HAM dan tidak termasuk kekerasan. Ya. Saudara, berarti saudara sudah menemukan ada hukuman fisik yang bukan kekerasan. Ya. Tetapi ya ini ada pertentangan pada dirinya. Hukuman itu semuanya penderitaan. Hukuman itu semuanya nestapa, semuanya rasa sakit. Ya, jadi kalau itu tidak ada rasa sakit, nah, maka itu bukan hukuman. Ya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi saya merasa itu ada hukuman dalam bentuk kekerasan fisik dan ada hukuman dalam bentuk bukan kekerasan fisik. Ya, jadi bukan hukuman fisik. Hukuman itu bisa kekerasan fisik dan bisa bukan kekerasan fisik. Jadi ini barangkali dua hal yang berbeda yang saya lihat belum ada di dalam kesimpulan yang saudara buat. Kemudian saudara membicarakan di sini analisis kritis tentang konsep kekerasan pada hukuman fisik terhadap anak. Sekarang aturan fikih tentang hukuman terhadap anak, apakah ada? Silakan. Nah, tentu saja aturan fikih di sumbernya itu dari hadis, dari Quran, Ya. dari hadis. Abdullah Nasir Al-Albani yang tadi bukunya yang saya kutip itu, dia mengambil ayat Al-Quran yang tadi sudah saya ungkapkan di situ. Yang ayat Al-Quran itu sebetulnya tentang hukuman terhadap istri. Ada di situ hukuman memukul istri, fadrabuhum. Kemudian Abdullah Nasir Al-Albani ini mengkiaskan juga hukuman terhadap anak. Kenapa demikian? Karena rata-rata ayat disebutkan istri, anak-anak, istri, anak, istri. Jadi begitu juga katanya masalah hukum tingkatan kepada anak. Yang pertama
Kalau menurut ayat Quran fa'izu, berikan nasihat dulu. Yang kedua kalau ayat Quran itu wajalu, ya dipisahkan sedikit. Kalau yang ketiga, itu baru wadrobu. Jadi berarti pukulan itu sebagai hukuman yang terakhir. Itu pun oleh Abdullah Nasir Alwan, itu pukulan itu tidak harus pukul dengan tangan atau dengan kayu. Katanya dengan gertak apa namanya itu, dengan teguran saja itu terpukul mentalnya, itu sudah bagian dari wadrobu juga. Jadi saya merasa itulah urutannya dari ayat Al-Quran. Kalau dari hadis, ya, yang saya tanya tadi, apakah ada fikih? Apakah fikihnya ada? Ya, apakah ulama-ulama fikih berbicara tentang hal ini atau tidak berbicara? Ya. Ya. Ternyata Pak, saya download di internet banyak sekali buku-buku tentang fiqhul aulad itu, fikih anak-anak, baik tentang cara sholatnya maupun ganjaran terhadap anak ini, siapa yang menerimanya, banyak sekali. Tapi yang saya ambil di sini hanya sedikit saja, hanya tentang hukuman kekerasan. Saya dengar bukan hanya Abdullah Nasir Alwan, tapi juga Albani ada, dan banyak ilmu-ilmuwan lain yang bagi saya itu sebagai bacaan yang tidak memang saya masukkan ke dalam catatan, akan tetapi ini memperkuat sebagai bacaan saya. Memang ada fiqhul aulad itu memang ada. Itu yang saya telusuri, saya pelajari berkali-kali, memang sangat banyak sekali dan banyak seginya. Tapi Pak, nampaknya yang hukuman terhadap anak ini yang sifatnya yang ta'zir itu tadi, yang faedahnya di ta'dib itu tadi, untuk membuat dia lebih beradab, untuk membuat dia tidak mengulangi lagi. Jadi bukan sebetulnya hukuman yang untuk mencederai seperti cerita awal tadi. Jadi hukuman itu sifatnya hanya menghentikan sikap aktifnya, dia mengganggu temannya atau berkata kasar. Itu ada takzirnya masing-masing menurut fiqhul aulad itu. Itu yang dapat saya pantau dan saya baca untuk sementara. Terima kasih. Baik, yang terakhir saya ingin tanya, apa yang paling penting yang saudara temukan dalam penelitian ini? Yang paling penting sekali itu tadi yang nomor 2 dari latar belakang yang saya ungkapkan itu di koran-koran, di berita itu mengatakan bahwa undang-undang perlindungan anak ini merusak dunia pendidikan. Nah, ternyata saya bisa jawab dalam ini. Tidak, dia tidak merusak pendidikan. Hanya selama ini guru-guru memberikan hukuman melampaui batas tadi yang ditetapkan oleh undang-undang, yang ditetapkan oleh hadis. Kenapa? Karena guru-guru yang masuk penjara itu dalam catatan kita itu kebanyakan mereka melampaui batas. Memukul anak itu ada bekasnya, bahkan sampai berdarah. Ini memang sudah kriminal. Untuk KUHP pasal KUHP 351 kalau nggak salah itu. Yuntonya atau lex spesialisnya, barulah undang-undang perlindungan anak. Karena juga kaidah hukum barat mengatakan lex spesialis derogat lex generalis, lex spesialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus ini lebih diutamakan atau bisa mendukung dari yang hukum umum. Itu yang bisa saya pahami. Tidak berhubungan antara syariat dengan undang-undang. Ya. Jadi kaitan dengan undang-undang. Kaitannya antara undang-undang ini tadi tentang hukuman yang dilakukan itu melanggar undang-undang atau hukum atau tidak, itu tadi kalau seorang guru dilaporkan oleh muridnya, maka polisi akan menanyakan mana bekasnya ada atau tidak. Nah, kalau kita amalkan seperti kata Majori Geno itu yang pertama tadi, tidak berbekas, tidak emosi, undang-undang pun polisi pun tidak bisa bertindak. Kenapa? Karena tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, kalau begitu penelitian saya ini sekaligus memberitahukan
kepada guru-guru sebagai pemakai aturan di lapangan bahwa kalau mengumpul itu janganlah dalam keadaan emosi, jangan berlebih, jangan sampai berbekas sama sekali. Sedapat mungkin hindari. Sebagaimana kata Rasulullah SAW itu sendiri, itu adalah ta'zir itu merupakan hukuman yang terakhir. Pak, ada sedikit catatan saya tentang ada seorang yang namanya Nasail, seorang remaja yang suka menggoda wanita pada masa Rasulullah. Ada catatan di saya di sini. Akhirnya pemuda ini diberikan ta'zir oleh Rasulullah yang digundulkan kepalanya. Lalu dia datang kepada Rasulullah, apakah kamu masih menggoda wanita lagi? Tidak, ya Rasulullah. Nah, ternyata ta'zir tadi berhasil melakukan ta'dib, membuat dia lebih beradab. Itu Pak yang bisa saya pahami, insyaallah. Saudara kutip itu masih anak-anak atau sudah dewasa? Dalam kisah itu remaja, seorang remaja yang bernama Nasail. Jadi Nasail ini dapat pengaduan, teguran. Oh maaf Pak, insyaallah. Bukan Rasulullah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang berikan takzir itu. Maaf sekali lagi, ingatan saya terbaca. Jadi Umar bin Khattab yang pernah memberikan takzir, membotakan kepada itu. Maaf sekali lagi. Pak Ketua, saya kembalikan. Nampaknya itu masih menggantung ya. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu direnungkan. Itu dasar-dasar, kalau ini hukum tentu punya dasar-dasar hukum. Tadi ditanyakan remaja, anak, apa itu sama? Baik, lanjut kepada Profesor Ilyas. Baik, terima kasih. Saudara Pengurus, tadi sudah mulai ditanyakan baik oleh Ketua maupun oleh penguji utama tentang yang Pengurus maksud dengan hukum Islam di situ itu apa? Sebetulnya ada di catatan kaki juga dari awal dalam pembatasan masalah hukum Islam yang saya maksudkan di situ adalah fikih. Kenapa? Karena pada perumusan masalah yang ketiga itu judulnya masalahnya apakah semangat anti kekerasan menurut fikih, apakah sesuai dengan anti kekerasan menurut hukum perlindungan anak. Jadi mengerucut dari hukum Islam yang merupakan grand teorinya, mengerucut pada kecil artinya fikih ya Pak. Setelah saya baca dalam disertasi ini, Ya. itu hanya pendapat Wahbah Zuhaili. Apakah pendapat Wahbah Zuhaili mewakili hukum Islam? Karena kalau kita bicara tentang hukum Islam, sumbernya Al-Quran, hadis. Kemudian dari situ diolah oleh para ulama, maka muncullah al-fiqhu ala mazhabil arba'ah. Kalau Wahbah Zuhaili ini baru abad ke-21. Kenapa itu yang menjadi, kalau begitu judulnya ini kan kurang tepat kalau dikatakan hukum Islam. Mungkin barangkali dalam perspektif Wahbah Zuhaili. Kemana itu? Ya, makasih Pak Prof. Sebetulnya saya sudah melacak mazhab al-arba'ah itu, bahkan di zaman di Baghdad itu pada abad yang 8 ke 9 itu saya lacak tentang hukuman fisik ini, jarang sekali saya temukan. Yang banyak mengupas ini memang Wahbah Zuhaili. Misalnya Wasil bin Atok itu murid yang dihukum, di sini saya temukan, dihukum oleh Hasan Basri, bukan, oleh gurunya Wasil bin Atok ini karena pikirannya menyimpang. Berikan takzir kepadanya. Apa hukuman yang diberikan seperti itu? Tidak. Apakah ini memang hukuman fisik namanya? Dia tidak dibenarkan mengikuti majelis pengajiannya itu karena dia telah menyimpang. Setelah dikatakan kenapa demikian, itulah takzir baginya. Itulah hukuman bagi Wasil bin Atok. Itu yang ditemukan yang sebelumnya. Dan kemudian dari kita Imam Syafi'i banyak Al-Om, saya juga lacak semampu saya dari kitab-kitab Imam Hambali juga. Itu tentang hukuman fisik ini belum mengerucut, belum khusus. Tetapi pada
Warga Zuhairi Yusuf Al-Qardawi, mungkin karena banyak pertemuan dengan daerah-daerah tempat menyebarnya Islam terlebih luas sampai juga ke Eropa, ini sudah mulai muncul. Jadi saya tergelitik ini karena agak luas bahasan dari Bapak Zuhairi ini tentang hukuman fisik terhadap. Oke, jadi ketika pengopendus mencari dasar hukum tentang pendidikan anak ini, itu istilah anak dalam bahasa Arab, istilah apa yang pengopendus lakukan? Karena gini, dalam bahasa Arab itu kan banyak istilah anak. Ada al-walad, ada al-gulam, ada as-sabi, ada atif. Nah, sekarang yang mana ini yang saudara pengopendus lacak sehingga katanya tadi tidak ditemukan dalam al-fiqh al-mazahib al-arba'ah. Kalau sekarang sudah kita masuk al-fiqh al-mazahib as-sittah. Nah, ini kata kuncinya apa? Iya. Jadi aulad atau sabi, kalau dalam hadis tadi murus sabi bisolat, memang betul kata Pak Prof ketemu sabi. Tapi di dalam hadis ini dikatakan murru ghulamu bisolat. Jadi ada lafaznya sabi, ada lafaznya ghulam. Tapi juga ada aulad. Katanya murru auladakum bisolat. Jadi yang Pak Prof bilang tadi tiga-tiganya itu ada. Setelah saya membaca buku Tarbiyatul Aulad dari Abdullah Nasir Alwan, saya cenderung memakai yang aulad ini, Prof. Saya rasa ini bahasannya lebih konkret dan bukunya ada yang akan saya pegang. Jadi artinya tidak mengambang, bisa mengerucutkan, bisa sampai detil, insya Allah bisa saya pakai. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian apakah saudara pernah membaca Tarbiyatul Aulad karya Ibnu Maskari? Itu belum terpantau, Pak. Maaf, belum terpantau. Terus terang saja orang ilmiah mengakui. Ya tolong itu karena ini bicara tentang masalah itu. Jadi kalau misalnya Itu masukan. Saya catat Pak Prof, insya Allah. Oke. Untuk perbaikan. Yang kedua, ini teknis dulu sebelum masuk nih. Apakah disertasi ini sudah dikoreksi sedemikian rupa sebelum disajikan ke penguji? Iya, sebetulnya sudah berusaha, tapi pertama masalah penulisannya ini, yang pertama memang kelemahan saya ada yang terlampaukan, ada kata-kata yang tertinggalkan, perbaiki lagi. Nah, waktu diperbaiki, mohon maaf bukan membela diri, itu lampu tempat kami itu mati terus, Pak. Sampai sekarang, iya. Jadi sudah dimasukkan tulis begitu rapi. Wah, habis puas yang ngulang lagi. Maka 8 tahun saya menunggu, Pak. Sampai sekarang. 8 tahun. Jadi untuk koreksi saja, Iya. ini daftar isi yang pengopendus buat, Iya. itu tidak ada yang cocok dengan isinya. Begini. Betul itu? Iya. Ada yang cocok sebagian, ada sebagian yang tertambah. Jadi maksudnya buka-bukaan kita nih, ya, kan perbaikan dari Bapak ini, terutama Pak Profesor Amir, banyak memberikan masukan-masukan tambahan dan sangat berharga. Ketika saya masukkan yang 10 lembar itu, tentu kalian tahu yang 85 jadi 105. Saya koreksi masuk itulah yang hilang tulis di situ ketika tidak pada. Tapi bukan saya membela diri, Pak Prof, tapi itu memang kenyataan dan insya Allah akan saya perbaiki. Ya, contoh ya, biar mudah. Ya. Umpamanya latar belakang Ya. itu halaman 2.